selamat sore. Di sini kembali lagi dengan saya Siska Aprisia di konten Kajalan Channel. Kali ini kunjungan saya bertemu dengan Mas Baam atau dipanggil Bang. Babam. Tapi aku karena kebiasaan Mas Bem punya panggilan sendiri ya, aku jadi Mas Bem. Aku abang aja abang. Karena ternyata Mas Bam dari Riau ya. Kepulauan Riau. Kenapa bisa nyampe di Jogja nih? Kenapa ya? Ya kuliah sih. Awalnya kan karena kuliah di ISI Jogja. Kenapa kan dari Riau biasanya aku di Parangpanjang nih. Kok pilihnya ke Jogja? Biar jauh aja sih. Pengen jauh dari Ya kalau kalau di Sumatera tuh kayak keluarga tuh masih bisa sering datang. Oh, pengennya nggak dijengukin keluarga nih. Ya. Jadi awalnya ke Jogja dengan memilih jurusan apa pertama? Awalnya seni rupa. Seni rupa. Ya, ambilnya jurusan interior. Oke, terus berapa lama tuh? Berapa lama ya? Lama sekali pokoknya. Terus jadi tuh awalnya aku tahun berapa? 2002. Udah lama sekali. Okay. Awalnya tuh iseng aja sih habis sekolah tuh kayak males nerusin, kayak males belajar intinya tuh karena pas kelas 3 tuh kayak capek banget belajar, terus kayak pengen istirahat dulu setahun. Cuman nenekku yang kayak ya harus kuliah mumpung orang tuamu masih ada dan bla 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 gitu sih. Terus aku nyari-nyari kuliah apa sih yang nggak belajar yang nyantai ya pertamanya. Iya gitu. Nah, aku pikir seni mungkin nyantai. Ya udah akhirnya terus aku lihat searching dulu tuh kayak nggak terlalu sosial media nggak terlalu belum apalagi 2000-an ya. Iya. Ya udah terus kayak dapat informasi dari beberapa orang di Jogja ada tuh gitu. Akhirnya ke Jogja terus ketemu si ini. Nah, waktu itu aku nggak tahu kalau ada fakultas lain selain seni rupa. Oh, kenapa gitu? Jadi datang tuh langsung, aku kan telat tuh, jadi kayak seminggu lagi tuh tes masuk. Oh, udah mau tes masuk. Jadi nggak dapat informasi yang banyak. Terus karena tujuannya ke sini juga sebenarnya mau jalan-jalan dulu, jadi kayak mau cek ombak gitu. Pokoknya pelarian dulu lah dari pelajaran yang kaku-kaku itu gitu ya. Ya udah akhirnya ketemu masuk terus ketemunya sama anak-anak seni rupa. Jadi pilihnya jurusan seni rupa. Mungkin kalau tahu kemarin ada fakultas media rekam mungkin aku masuk fotografer mungkin. Ya udah terus masuk karena kayak sulit banget dulu tuh masuk. Jadi kayak dari 500 orang tuh yang kepilih cuma 36. Iya dulu ya. Terus kayak bangga aja sih. Keren se-Indonesia. Terus dari Sumatera itu setauku cuma 6 orang apa ya yang terpilih pada waktu itu. Kepulauan Riau tuh cuma aku, terus banyaknya tuh Padang. Padang tuh lebih banyak tuh grafis sama seni murni, lukis ya. Gitu, jadi kayak seneng aja. Tapi karena dulu ospeknya seinstitut sih, jadi kita temennya jadi lebih banyak. Ketemu semua jurusan yang lain. Jadi akhirnya kenal anak pertunjukan. Nah dari situ tuh sebenarnya udah seneng ngeliat anak-anak pertunjukan sih. Jadi ini alirannya jadi pindah lagi, sering main sih, mainnya ke anak pertunjukan karena kan kayak bisa nonton musik gratis, nonton pertunjukan gratis gitu sih. Lihat-lihat orang latihan tuh kayaknya seru. Karena di seni rupa waktu itu tuh dia tuh kayak personal sih, jadi kamu ngerjain masih individu semua ya. Kamu ngerjain sendiri lalu dipamerin gitu. Kalau di pertunjukan tuh kan di kelompok ya. Benar. Jadi berantemnya rame-rame terus kayak seru gitu sih. Tapi kan waktu di Pekanbaru di Kepulauan Riau mikirnya wah kalau seni nih nggak ketemu pendidikan yang mikir ilmu yang stres-stres nih. Nyatanya nyampe seni gimana? Jadi aku milihnya tuh awalnya tuh kayak interior kan. Itu kan turunan dari arsitek. Ya itulah teknik sipil, arsitek terus interior. Nah, aku pikir kan interior ya. Oh, ini kayaknya cuma ngedesain rumah. Jadi kayak cuma nyusun-nyusun rumah. Kayaknya gampang gitu. Ternyata pas masuk ya tetap ada hitung-hitungan, tetap ada ya, kayak seni ya nggak segampang itu kan, dia main kayak feel ya, main rasa. Nah, kayak gitu juga. Pikiran, feel dan yang lain-lain nyampur ya. Itu sih, terus kayak ya itu sih ternyata ribet juga ya. Namanya sekolah ya.
tetap ketemu ilmu lagi ya. Iya. Terus selesai nih di seni rupa. Masuk lagi ke jurusan yang lain? Enggak. Jadi tuh pokoknya pas di interior tuh tertatih-tatih karena banyak mainnya, banyak ya itulah, banyak ikut sana ikut sini. Terus 2007 aku beli kamera, terus belajar foto. Nah aku pikir kayak belajar seni itu nggak cukup di satu bidang aja sih. Jadi kamu harus coba bidang yang lainnya karena mumpung kamu berada di sekolah seni di lingkungan kayak gitu, nggak harus secara akademis sih. Maksudnya punya teman ya kenapa nggak diperdayakan? Ya nggak dimaksimalin ya Mas. Ya makanya itu pas punya kamera terus kenal beberapa anak fotografer, terus ikut mereka kan suka hunting tuh. Nah dari situ aku belajar foto. Terus objek yang paling gampang dan gratis kan anak-anak pertunjukan ya. Kamu datang aja ke anak pertunjukan bawa kamera tuh pasti mereka mau jadi model lah. Ya gitu. Awalnya tuh mainnya ke tari. Aku awalnya mainnya ke tari, terus dari situ aku kok tari itu asik ya. Berarti di tahun berapa mulai ketertarikan ke 2007 aku masuk di tari. Maksudnya belajar tari dari foto dulu sih. Oh lewat foto dulu Terus ngikut beberapa komunitas di tari, terus diajakin collab misalnya kayak gitu, kayak ayo bantuin. Awalnya tetap seni rupanya sih yang tak tekunin. Jadi kalau di tari itu aku masih belajar setting dulu, nyeting panggung. Awalnya lebih emang interiornya tetap fokus ya. Tetap ke sana. Maksudnya kayak wah aku bisanya nyeting. Jadi kayak lebih banyak tuh ngobrol sih. Awal tuh biasanya di kampus ini kan diawali dengan ngobrol, nongkrong, pinjem korek, tiba-tiba ngobrol, terus ternyata asik, besok ketemu lagi gitu. Tapi pernah ngalamin ini nggak? Wah ini bener nggak ya pilihanku ya? Maksudnya stres di awal-awal pertama? Di awal-awal iya sih, aku ngerasa kayak sebelum menjadi Mas Babam sekarang ini nih. Jadi tuh aku kan SMA ya, nggak kejuruan gitu kan, nggak SMK. Terus aku nggak tahu memang aku pikir ya interior cuman ngedesain rumah gitu doang. Tapi punya basic menggambar sebelumnya. Basic menggambar tuh punya, cuman kan otodidak ya. Jadi aku akhirnya aku ikut ini tes masuk isi tuh ada apa sih tes masuknya? Prakteknya. Ada praktek. Jadi kayak sebulan sebelumnya ada beberapa mahasiswa angkatan Lawas tuh buka bimbingan masuk gitu. Kayak bayar berapa terus kita dapat apa. Pokoknya caranya, karena kan dulu tuh agak ribet sih memang masuk isi karena ada praktek dan wawancara dan segala macam itu. Ya udah pas aku coba tes gambar tuh gambarku flat, terus diketawain sih sama beberapa mahasiswanya. Wah gambar ini kayaknya bisa nggak ya? Cuman aku kayak ngerasa kayaknya bisa deh. Ya ternyata sulit sih. Jadi aku juga kayak kamu punya basic sendiri. Misalnya dari kecil aku juga bisa gambar, dari kecil juga aku nari-nari. Ya nggak segampang itu juga sih. Nggak hanya dua gunung jalan sawah gitu ya. Itu sih karena akademis ya. Jadi mau nggak mau harus diisi banyak hal itu sih. Jadi di awal tuh aku ngerasa bisa nggak ya dibanding yang lain kan di Jogja kan udah ada SMK kejuruan SMSR kan. Jadi mereka tuh setingkat lebih jauh lah di atas kita. Jauh banget, mereka kayak gambar ini mereka udah kita tuh kayak harus dijelasin dulu ini kok tiba-tiba ada garis ini kenapa. Kayak gambar wajah tuh ada bagiannya, ada belajar anatomi tubuh tuh kan sulit banget ya. Itu tapi itu di semester 3, 4 gitu tuh kita udah bisa sama sih kalau kita tekunnya bisa sama dengan anak-anak SMSR. Ya. Jadi tuh kayak misalnya di masuk seni kamu nggak banyak hal sih sebenarnya, nggak persoalan kamu bisa ngelukis lalu kamu akan melukis. Ketika nari ya kamu akan menari ya, kayak anak-anak pertunjukan tuh kan punya masa ya, tubuh tuh kan punya masa sama kayak atlet ya. Nggak sampai tuh ada sih memang sampai tua dia bisa nari, cuman kan kemampuannya kan mulai berkurang kayak gitu. Pasti jadi kesini kan banyak hal tuh loh, bisa ke penataan panggung dan segala macam, tata kelola, maksudnya bisa mengelola banyak hal sih, nggak hanya persoalan seni dalam satu ininya. Oke, terus masuk ke tari nih, lewat fotografi juga, lewat interior. Nah sekarang nih, kalau kita lihat sekarang kan udah masuk ke performance art.
apa sih awal ketemunya sampai klik, wah gue kesini nih. Jadi kalau di tari yang aku lihat itu sebagian besar tuh kurang dirasa. Betul. Ada beberapa yang kalau yang waktu aku masuk di mana lingkungan tari itu zamanku tuh kebanyakan tuh kurang dirasa karena kadang mereka tuh kepatok sama tempo musik hitungan cuma sampai 8 padahal hitungan tuh angka itu kan bisa itu kayak jadi ya itu kadang pengulangan jadi kayak rasanya tuh kadang kurang, beberapa tuh cuman ya gerak aja sih kurang rasa. Motivasi pada bentuknya nggak ada. Akhirnya aku dapat rasa itu di teater. Nah, main ke teater nih tahun berapa nih? Itu 2012 sih benar-benar aku masuk. Berarti telat ya, maksudnya berarti tari sampai 2007. Itu lumayan, aku ngebentuk beberapa komunitas, maksudnya kayak beberapa lingkungan teman-temanku akhirnya bikin satu komunitas. Itu tuh lebih ke pertunjukan tari sih, banyak mengeksplor tari. Di situ lumayan dapat banyak hal sih. Terus aku ngeliat di teater tuh asik ya karena teks itu tuh menarik. Jadi ketika dia mengucapkan teks itu tuh menarik. Akhirnya coba main-main. Basicnya masih tetap interior sih, enggak interior sih, masih bau-bau seni rupa. Aku masuknya ngurus kostum. Jadi terlibatnya ngikut kostum itu, aku ikut SAC Saturday Acting Club. Ngurus kostum tuh pertama 2012 tuh kayaknya pentas di Salihara. Wah, langsung ya. Jadi kayak ditawarin terus ngurus kostum. Berarti pertama ke teater masuknya malah ngurus kostum dulu. Ngurus kostum. Terus? Pasti biasanya aku masuk dulu yang sesuai basicku sih. Terus? Gak jauh-jauh. Ya udah tiba-tiba ditawarin main. Ya coba iseng main. Kayaknya seru. Tapi kalau di teater balance sih, kadang aku main, kadang aku ngurus kostum. Tadi sih kayak belajar seni itu nggak cukup kamu belajar di satu bidang, apapun sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kamu minat utamanya di tari. Nggak cukup tuh kamu cuma belajar gerak dan segala macam. Jadi kayak wawasan itu tuh kayak harus diisi, jadi banyak persoalan. Jadi ketika kamu nyari bikin satu karya itu kan nggak persoalan gerak ya, jadi ada halaman nolnya yang harus digali. Nah itu sih wawasan itu. Jadi kayak mainlah dengan banyak orang, ketemu dengan banyak orang, akan ketemu banyak hal yang baru sih. Memulai obrolan itu pertama kali di Jogja, terus membiasakan, mungkin karena udah kuliah di sini jadi udah punya kenalan, pertemuan teman-teman yang lain gitu. Itu susah nggak secara budaya nih, kita dari Sumatera nih? Kalau iya secara budaya tuh susah banget sih, maksudnya. Tapi masih aman kalau di Sumatera kan bukan nggak sopan ya, jadi kan kalau ngomong kayak langsung aja sih ya. Kalau di sini kan kalau di sini kan masih pakai wuhan yang gak enakan segala macam, itu yang agak susah. Cuman aku juga orangnya agak susah memulai pembicaraan sih sebenarnya dari dulu tuh untuk memulai itu kalau nggak ditanya ya nggak akan dijawab gitu. Cuman karena dipertunjukkan sih aku mulai banyak baru bisa ngobrol kayak gini tuh mulai di teater sih, karena di teater tuh ada kayak kita dapat satu naskah terus kita pelajari halaman nolnya, yaitu menjelaskan kita tuh secara personal apa, lalu karakter yang dibentuk. Mulai dari situ tuh nggak terlalu ini sih, mungkin karena ya sih lingkungan sih, jadi kayak mau nggak mau memang harus ngobrol sih kalau dalam satu tongkrongan. Setelah berapa tahun bisa bahasa Jawa? Sampai sekarang aku masih kasar, masih belum sih. Jadi kalau aku paksa aku pakai bahasa Jawa tuh beberapa orang pasti ketawain karena waduh. Masih aktif nggak huruf vokalnya Sumateranya? Masih kelihatan banget sih. Ya karena dari awal tuh aku temennya tuh biasanya kebanyakan tuh anak-anak Sumatera sih. Jadi kalau nggak Medan, Padang, masih lingkungan masih nyari teman kontrakan juga nyarinya yang masih itu. Karena kayak dari segi makanan dan cara berlaku tuh masih santai. Kadang kan kita kayak mengkritisi itu kan langsung ya, mau nggak suka ya. Orang yang kayak temanku banyak kan ya Medan, Padang, Kalimantan. Benar. Jadi masih orang yang inilah ya, belum Jawa. Jadi bahasa Jawanya itu jarang dipergunakan. Misalnya kayak ngerti sekarang ngerti sih, cuman kalau untuk ngomong tuh agak wagu. Sih kemana? Biasanya itu sih dalam proses pertunjukan tuh yang aku suka itu. Ya benar. Nah sekarang The Freakman Show. The Freak Showman. Kebalik. Ya pada kebalik semua ya. Freak Showman. Nah sekarang itu arahnya kemana? Kalau dulu awalnya masih
apa masih sama visinya dari dulu sampai sekarang atau sekarang berganti nih? Sekarang kan masa pandemi nih. Oh, awalnya itu jadi Mungkin sejarahnya dulu. Oke. Kenapa itu? Awalnya itu aku ikut 2 komunitas, yaitu tadi SAC sama ada satu lagi kelompok kalau itu sudah peka sakit lagi. Nah dulu tuh masih aktif, cuman karena sibuk biasanya kalau kita sibuk secara personal gitu ya udah ditinggalin. Nah pada momentum itu tuh pas pada lagi sibuk sendiri aku lagi semangatnya nih. Aku lagi pengen bikin sesuatu, terus nggak ketemu jadwal ketemunya nih. Terus kayak nunggu kayaknya aku bikin sendiri aja kali ya gitu. Terus ketemu Susan temanku, anak tari, kita juga di satu komunitas. Terus tak ajakin Susan, oh ini jadi tuh kayak kita lagi pengen berkarya, nunggu ruang itu kayaknya bulan-bulan itu lagi nggak ada tuh. Terus kayak nggak enak juga kita ngisi di satu acara yang sama terus-terusan. Iya, betul. Karena kan seni-senian tuh banyak ya kelompoknya, jadi kadang nggak enak aja sih. Terus mau bikin panggung sendiri juga butuh budget yang besar. Betul. Terus akhirnya mikir kenapa harus di gedung yang udah kenapa nggak outdoor di lingkungan yang umum? Kayaknya bisa-bisa aja sih kita perform itu awalnya. Terus aku sama Susan hampir sama sih. Kita suka tuh fashion sih, suka pakai kostum sehari-hari. Kostum kita tuh udah absurd gitu sih. Stylish yang berbeda gitu ya. Awalnya itu kayak kita perform yuk. Awalnya tuh di 0KM, terus di Pasar Beringharjo, yang nggak harus nunggu orang kita undang. Ya udah mau orang nonton mau enggak ya penting kita perform, penting kita puas secara batin. Tapi kenapa bikin namanya itu? Kenapa muncul tercetus pengen bikin itu? Awalnya itu ada satu film judulnya Freak Show. Oke. Nah itu tentang satu anak masih sekolah SMA, film Hollywood. Dia tuh suka pakai yang aneh-aneh. Aku ngerasa kayak feelku sama aja sih. Waktu aku sodorin ke Susan juga, Susan kamu nonton ini deh, ini kamu banget. Jadi tuh dia laki-laki tapi suka dandan yang aneh-aneh. Nah dibully tuh. Nah aku pikir di Hollywood aja, di barat aja yang pikirannya terbuka masih ada bullying. Dia dibully. Nah cara dia tuh cara dia melakukan perlawanan tuh dia malah besoknya dia pakai pakaian ekstrim. Karena di sana kan sekolahnya nggak seragam ya, betul. Boleh bebas. Jadi ada satu momen tuh dia pakai baju bridal cewek yang panjang berapa meter, terus dia dipukul sama teman-temannya. Sampai masuk rumah sakit terus 3 bulan karena memar dan segala macam gitu kan. Besoknya tuh dia melakukan, jadi aksinya tuh melakukan itu walaupun terus-terusan dilakukan. Itu tuh menarik menurutku. Akhirnya kayak karena judulnya Freak Show, terus kita ngerasa kita aneh. Jadi tuh aku ngerasa aku tuh nggak aneh. Aku juga ngerasa Susan tuh nggak aneh. Yang bilang aneh kan orang lain ya, pikiran orang. Iya, betul. Akhirnya itu yang jadi trademark dasar. Jadi judul. Ya udah kenapa nggak itu aja dijadiin judul biar kayak orang tahu kita tuh aneh, kelompok orang aneh. Apa tadi? Freak Show Man. Ya itu sih akhirnya, ya itu kayak yang bilang aneh kan orang lain ya, itu pikiran orang. Kami cuman bermain-main di pikiran kalian sih. Kami ngerasa kami nggak aneh sih. Kami memanfaatkan pikiran kalian. Kami have fun di situ. Jadi kayak kostum yang kami gunakan. Terus kan dasarnya kan kita lagi performing ya, lagi melakukan pertunjukan ya. Jadi kayak itu sih akhirnya freak show biar nggak terlalu sama. Karena dulu tuh karena kita lebih dari satu orang, makanya ada kata-kata mainnya, the freak show man gitu. Kalau di Indonesia ini tuh kayak aneh aja sih, kayak makhluk aneh, apa sih, manusia aneh gitu, terlalu makanya kayak Inggris gitu sih ya. Itu sih awalnya. Itu awal sejarahnya itu. Terus beberapa kali kita tuh awalnya tuh main di 0KM 0KM cuman perform biasa, terus cuman izin di pos satpam, pos polisinya. Boleh kok mas, asal nggak ganggu lalu lintas. Sebenarnya masih asik-asik aja. Mungkin karena kita berada di Jogja ya, jadi melakukan aksi apapun orang pasti kayak udah makhluk Allah nih, paling anak isi, paling seniman kayak gitu sih. Itu terus akhirnya ada satu fotografer yang nawarin, kayaknya dia lihat storynya si Susan kalau nggak salah, terus kayak nawarin diri, kok itu lucu, besok kita foto yuk pakai kostum itu. Nah ya kita seneng-seneng aja gitu. Akhirnya kita bangun itu cuman karena iseng, kayak lagi haus pengen haus panggung sih awalnya. Terus kok jadi menarik ya, ya udah itu akhirnya kita lakukan rutin.
nggak yang tiap hari sih, kayak seminggu sekali. Kayak itu tuh kayak nggak yang dipikir kayak besok ini yuk aku ada kostum ini nih, ya udah kita coba ya. Udah temuan-temuan itu sih akhirnya dia tumbuh sih, akhirnya tuh mengalir sampai sekarang sih sebenarnya. Kayak kalau ngomongin visi dan misi itu dia bertumbuh sih, si Freak Show tuh bertumbuh. Itu sih akhirnya ditawarin foto, kalian ada kostum apa, kalau dipaksa ada tuh kita nggak ada, cuman nanti kita coba aja nyari pinjam sana sini, kayaknya kostum ini lucu, lalu dipadu-padankan, lalu jadi, kayaknya seru, lalu lahir. Nah yang menarik adalah akhirnya kesini-sini tuh kita nemu satu hal, salah satunya tuh beberapa hal, salah satunya tuh kalau kita mau bikin karya pertunjukan biasanya kita foto session dulu. Jadi setelah foto jadi, lalu kita lihat gambarnya, baru kita baca karya kita ngomongin apa ya. Nah itu salah satu metode kita. Oh metodenya jadi pindah ya, bukan biasanya kalau pertunjukan itu kita perform dulu, terus nanti keluar jepretannya hasilnya oke gini. Kalau sekarang malah dipancing lewat foto dulu. Kita foto dulu. Gimana respon si followers atau di mana media sosial yang kadang kita sendiri membaca sih, ini kok ini ya. Kadang ada temuan-temuan, kadang foto-foto tuh tiba-tiba ada nemu. Jadi pernah ada satu momen tuh kita foto pakai topeng ayam. Itu tuh ke pasar, kita foto ke pasar pakai baju yang warna-warnanya shocking gitu. Terus di belakang kita pas foto jadi tuh di belakang kita ternyata warung soto. Terus ada tulisannya soto ayam. Nah itu kan kita kaget ya, si ayamnya tuh kayak bahagia banget foto, padahal di belakang tuh dagingnya tuh lagi dimakan. Nah itu kan serem ya, dari situ tuh kayak kita lagi ngomongin apa ya, apa kanibalisme ya, kayak gitu sih. Isunya bisa ada nyambung pada saat itu. Terus kayak judulnya aja kayak 3 ekor ayam pergi ke pasar. Nah itu tuh bertiga tuh akhirnya nambah satu anggota lagi namanya Konyel, anak tari juga sih. Terus 3 ekor ayam pergi ke pasar, pas itu kan menarik ya, ayam pergi ke pasar tuh beli apa ya, jangan-jangan dia beli daging ayam, itu kan serem juga. Nah persoalan-persoalan itu yang kita kulik sih. Aku pertama kali nonton itu di Taman Budaya. Itu pertama kali yang kolaborasi sama musik gitu. Itu akhirnya tuh apa? Itu pertama pentas kedua di karya pertama. Benda apakah ini? Itu ngomongin tentang kelahiran sih. Jadi kayak lahir, makhluk hidup tuh lahir, berkembang biak, lalu mati. Udah cuman persoalan kayak gitu doang. Kalau pertanyaan agak seni-senian itu, pertanyaan orang selalu gini, gimana sih caranya proses Mas Babam berkarya? Itu kan secara ininya, tadi kan bisa lewat dari foto gitu kan. Kalau yang lainnya apa yang memicu, misalnya isunya kayaknya bisa kesini nih gitu. Atau penting banget nggak sih ada isu itu dulu? Atau gimana? Penting sih, kadang orang tuh kayak butuh itu. Penting nggak penting sih, maksudku tuh kadang kita bikin isu apa lalu dibaca apa, itu juga jadi sekarang kan jadi banyak persoalan kayak gitu-gitu ya. Kalau aku tuh biasanya isu tuh cuman pematik sih, maksudnya kayak ide dasar tuh cuman buat pematik, sisanya kembangan sih, karena kita nggak bisa mengharapkan 10 orang yang nonton akan 10 sama pemahamannya. Kadang mereka beda-beda. Kena dikit aja aku ngerasa karya itu udah berhasil sih gitu. Nyampe aja gitu ya. Paling gampang sih sebenarnya persoalan empiris ya. Kayak persoalan sama kayak kamu nyiptain lagu kan, yang paling gampang ya lagu cinta, sedih yang karena lagi drop ya saya. Kayak gitu sih. Biasanya tuh paling gampang sih ya persoalan empiris anak-anak pertunjukan, terus kayak gitu tuh anak tari kayak ini empiris, ini aku lagi melakukan ini segala macam. Cuman biasanya kita ngebatasi sih kalau di Freak Show tuh kita sok-sokannya tuh ngomongnya tentang lingkungan, sok-sokannya ngomongin tentang lingkungan, terus kayak standar sih ya. Terus objek yang sering kita ambil tuh kalau nggak tumbuhan ya hewan. Itu sih, jadi kita mengkerucutkannya lagi tentang lingkungan, hewan dan tumbuhan. Nanti aku cantumin karya-karyanya Mas Bam atau media sosial atau YouTube-nya ya. Ada kan? Di IG aku belum ada di YouTube. Tapi di sorotan-sorotannya aku lihat udah full beberapa foto. Nah di masa pandemi sekarang ini kan kita udah lewat setahun nih. Udah sih 1 tahun pandemi. Keren. Awal-awal gimana? Awal-awal pokoknya Freak Show tuh dari 2018. 2018 tuh mulai aktif tuh bla bla bla, terus aktif 2009 aktif, terus banyak rencana nih, banyak wacana. Planning nih ke depan. Ini pandemi. Nah, pas momen proses pandemi itu juga kan kemarin tadi aku cerita kan bertiga tuh ada Konyel sama Susan. Nah, pada pulang kampung tuh. Pada pulang kampung. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasa stuck.
karena pandemi terus 2 serangga air ini terus tiba-tiba pergi gitu aja. Selalu ditinggal pas sayang-sayangnya Selalu ya. ditinggal pas saya. Ya. Oke. Terus tuh kayak yang tiba-tiba aku stres, udah nggak bisa berkarya, terus pandemi. Aduh ini gimana ya segala macam. Akhirnya tuh cering di rumah ada sepeda. Kayaknya sepeda lucu deh. Aku ngerasa kan waktu itu aku masih tinggal daerah Tembi. Tembi kan masih sepi ya. Benar-benar. Jadi tiap hari tuh kayak sepedaan sore, lihat sawah segala macam. Kayak itu setiap hari tuh kayak gitu biar nggak suntuk lihat pemandangan tuh kayak cerah. Wah kalau jalan terus tuh kayaknya nggak sesuai tuh, besoknya tiba-tiba aku bawa topeng. Sepedaan, topeng, pakai topeng terus bikin video. Sering tuh bikin video, terus ya udah cuman ngirim buat manas-manasin 2 serangga ini, terus tak kirimin. Aku bikin kayak gini, mereka kayak kesel. Wih kok seru ya gini, makanya pulang, tak tawarin pulang ya. Cuman ya gimana ya kondisi lagi kayak gini. Udah nih. Terus wah kalau cuman buat manas-manasin sayang nih, kenapa nggak aku panas-manasin sama yang lain juga gitu. Udah tak upload. Nah sebenarnya di Freakshot tuh ada beberapa niatku dulu tuh memang awalnya tuh kayak waktu 2018 2019 tuh kan heboh YouTube udah mulai naik nih, kayaknya bikin YouTube seru deh, ntar kita bikin seri. Niatnya tuh kayak gitu. Itu udah ngumpulin beberapa video. Cuman kayak masih singkat, waktu tuh videonya nggak nyampe 10 menit, paling di bawah 10 menit sih itu. Diupload aja. Nah akhirnya tuh karena sekarang YouTube 4 menit pun jarang. Karena aku lebih seneng mainnya Instagram, akhirnya kenapa nggak aku upload di Instagram. Nah ada satu karya tuh kayaknya momentumnya tuh pas, itu tuh topeng, aku pakai topeng kodok, judulnya Mr. Lonely. Nah videonya tuh tengah subuh sih, subuh si kodoknya tuh jalan-jalan di kota yang sepi. Itu kayaknya momentumnya pas banget pandemi. Padahal waktu bikin itu tuh nggak pas pandemi, itu kayaknya 2009 bikinnya. Jadi videonya naik di pas pandemi. Terus pas aku upload lumayan responnya. Kok relate banget ya sama sekarang ya, judulnya Mr. Lonely tuh aku ambil dari judul lagu sih, lagunya Frank Sinatra kalau nggak salah, lagu jazz klasik tuh. Iya. Aku tahu. Lonely, I'm Mr. Lonely. Kayak gitu, kayak sedih banget maksudnya. Akhirnya aku bikin caption kayak kita tuh sebenarnya lagi sendiri sih, kayak memang kondisinya memang lagi harus sendiri dan benar-benar sendiri, ngapa-ngapain kayak gitu sih. Dari situ tuh kayaknya seru. Nah beberapa temanku yang lagi pandemi ngerasa juga kayaknya seru tuh, mau diajak aku syuting gini gitu. Makanya akhirnya sekarang fokusnya ke video-video. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan cepat dari aku. Ini harus pilih nih. Oke. Polos atau bercorak? Bercorak. Kenapa? Atau aku suka udahlah ya kelihatan. Kelihatan ya. Kita sama loh Ren. Aku suka yang rame. Itu dari mulai kapan? Atau emang dari dulu Dari ternyata kecil memang sih, dari kecil tuh aku ngerasa udah aneh aja sih. Maksudnya itu dari keluarga, dari teman-teman sekolah. Aku udah suka pakai baju celana warna kuning. Aku ingat banget punya baju kuning, celana kuning, hijau terus bunga-bunga. Memang suka ya dari dulu. Suka yang warna-warni gitu. Oke. Boot atau pantofel? Boot. Kenapa? Itu kayak bisa rebel aja sih, bisa kemana-mana gitu. Kayak pantofel tuh kayak terlalu rapih. Dan Mas Bambang pernah bikin boot yang ini kan, yang lucu-lucu kan. Iya. Itu gimana, kenapa sampai bisa bikin kostum juga sih? Ini sebenarnya Mas Bambang ini keahliannya apa gitu? Mungkin sebenarnya basicku sebenarnya kayak suka kostum sih. Jadi aku suka kostum, suka pakai kostum, menurutku kayak memadu-madankan segala macam. Terus kayak di waktu itu aku nggak tahu kalau kayak ada kriya dan fashion, maksudnya apalagi sekarang udah ada ya fashion. Dulu kan nggak terlalu banyak ya pilihan itu. Jadi aku pikir interior tuh masih bertautan lah untuk proses itu. Pokoknya hanya interior waktu itu pertama. Lalu masuk ke sini tuh kayak dipertunjukkan ternyata kayak bisa aja ke fashion ya, karena kalau kamu ngurus kostum tuh kamu bisa ya itu atau sih. karya orang bisa kita arahkan kostumnya seperti apa. Gitu sih. Oke. Jogja atau Riau? Jogja sih. Kenapa? Gak tau, mungkin waktu kecil tuh banyak persoalan tuh, banyak hal yang aku lakukan tuh kayak dibatasi sih. Kayak waktu kecil aku pakai baju warna-warni, lalu dibully lah, kayak dikira nggak normal gitu ya. Kayak gitu-gitu dari keluarga, dari lingkungan. Terus kayak beberapa hal yang aku lakukan tuh kayak
ada aja Ada kritikannya. Nah pas aku Jogja tuh langsung ada pencerahan. Gitu. Seperti cahaya terang. Bukan lalu setiap aku lakukan itu Benar atau benar sih, salah ya? enggak juga sih. Cuman kalaupun apa mereka mengkritisinya sih, enggak lalu ngejudge gitu sih. Kalau di tempatku tuh kebanyakan tuh belum apa tuh ngejudge pakai kacamata bolong mungkin langsung dijawab kayak apa aja, maksudnya kayak gitu. Iya ya benar. Kita kan sama-sama nih. Mungkin selain itu apa wadah kali ya? Ya Wadah, ruang ya, kita untuk kayak gitu. bukan persoalan dia di Sumatera sih. Iya. Kalau lebih tepatnya tuh kayak mainlah yang jauh supaya kayak wawasanmu tuh lebih terbuka biar tahu ada di belahan lain itu cara makan tuh kayak gini, ada belahan lain tuh cara tidur tuh kayak gini, biar kita tahu. Jadi kadang kan kayak kata dalam tempurung kita ngerasa tahu cara makan yang benar tuh ya kayak Paling gini tepat gitu. dan benar itu semuanya dari tempat kita. Nah intinya tuh gitu. Bukan persoalan di Sumatera Iya, ya, bukan di dia mana ya, aja tuh kayak gitu. Jadi ya aku pikir Jogja tuh kumpulan kecil dari banyak Semua Nusantara. Orang-orang Nusantara kumpul di sini semua. Jadi kayak mindset kebuka ya, kita tahu tuh orang timur kayak gini laku-lakunya, orang Jawa kayak gini. Jadi kita bisa bisa nerima banyak hal sih. Ya. Oke. Terus hutan atau pantai? Pantai. Kenapa? Nggak tahu, aku suka cerah sih ya. Kayak aku suka cerah, aku suka panas. Terus kayak cerah, panas, terus langit biru, pasir putih. Itu kayak pas banget, ada awan gitu. Suka banget. Aku kayak bisa dikatakan tuh kayak hampir sebulan sekali tuh kayak harus ke pantai. Oke. Tapi uploadan Mas Babam berapa hari ini tuh di hutan-hutan gitu, di rumah-rumah yang sepi-sepi di pohon. Nah iya aku kayaknya lagi bulan Maret ini ada rencana memang pemotretan di pantai karena kayak udah lama nggak ke pantai. Karena lingkungan sih, jadi kayak tempat nongkrongku tuh kayak apa warung-warung kopi tuh banyak. Sekarang kan orang lebih suka tanaman ya. Iya benar. Beberapa warung kopi tuh kayak ada tanaman, jadi mau nggak mau tuh kayak backgroundnya tanaman-tanaman. Bukan nggak suka sih, kayak aku beberapa kali mencoba menanam tanaman dan nggak berhasil, gagal. Jadi cukup dinikmati. Hijau tuh seru sih, cuman biru tuh lebih asik. Biru lebih asik. Ya, terus Hijau kayak seru, segar hijau seru, biru lebih asik. kayak ya. Inspirasinya siapa nih sampai sekarang? Kalau Mungkin inspirasi di sini atau di luar atau apa? Kalau inspirasiku tuh banyak sih, sama hal yang aku temuin setiap hari tuh itu jadi catatan. Nah, aku biasanya tuh kayak nemu satu hal atau tiba-tiba ngobrol dia ngomong satu quotes kayaknya lucu, terus tak jadi catatanku. Next tuh kayaknya bisa jadi judul gitu. Kadang biasanya karya freak show sama judul sama aku jarang pakai sinopsis sih. Itu sekarang bertolak belakang sih, biar beda aja sih. Jadi gitu sih. Jadi inspirasi banyak, salah satunya Ghibli untuk visual tuh Ghibli. Terus aku banyak nonton film sih. Aku suka nonton film. Jadi ada beberapa adegan yang aku ngerasa suka. Ini kayaknya lucu adegan ini hadir di sini. Itu kalau banyak sih, kalau pertunjukan siapa ya? Pina Bos itu aku juga suka. Untuk tari ya. Pina Bos tuh aku suka. Kalau film-film tuh Wes Anderson. Wes Anderson tuh Moonrise Kingdom, terus Fantastic Mr. Fox. Nah itu film-filmnya dia kan bentuknya kayak gitu tuh. Tapi kalau sosok nih, bicara sosok, siapa yang membuat Mas Babam bisa sampai sejauh ini? Kalau guruku tuh banyak sih. Kalau di tari itu ada Ari Ersandi. Itu salah satu yang ngajarin kayak yang sering, dia dulu tuh masih sering pakai aku jadi penari, mempercayakan aku jadi penari. Terus aku kayak bangga aja sih, kayak aku nggak punya basic tari, kayak dia ajak jadi penarinya tuh kayak bangga. Ari Ersandi, ada Usman dulu itu, terus ada Darlen tuh yang memberi statement bahwa semua orang tuh bisa menari, Bam. Jadi aku pernah ikut salah satu karyanya, terus dia kasih statement semua orang itu bisa menari. Terus aku mikir juga sih ya, orang nonton dangdut juga pas dia mabuk dia nari dan bagus ya, tanpa harus belajar akademis. Dia tuh kayak gitu. Itu yang tak garis bawahi, semua orang bisa menari. Jadi aku pede kalau nari. Darren, ada Sandi, Usman. Kalau teater tuh ada Mas Wendra, ada Rukman Rosadi. Itu komunitas yang aku ikuti. Dia guru yang ngajar ya sih. Berarti Mas Babam nih
tipe orangnya kalau berkarya visual dulu baru ke karya. Ya. Atau ide dulu baru ke Visual karya? dulu. Visual Jadi dulu kayak ya? visual. Jadi bentuk. Jadi memang akhirnya kelihatan banget seni rupanya sih. Yang aku jual tuh biasanya visual dulu, bentuk dulu. Tapi mungkin nggak apa-apa juga, itu menjadi Ya sih, metode yang sebenarnya nggak bagus. masalah juga, itu pilihan sih ya. Iya. Kayak pilihan kan tiap orang punya cara masing-masing. Aku visual dulu karena makanya waktu di teater terus akhirnya stuck terus bikin si freak show, kan aku agak susah nulis teks. Oke. Makanya di freak show itu bentuknya memang teater tapi lebih ke tubuh. Makanya aku bilang masih bisa masuk ke tari nih, karena yang berbicara tuh tubuh. Karena aku menghindar teks, makanya dia pakai topeng, mulutnya nggak harus gerak, yang hidup tuh biarkan tubuh. Karena aku agak susah bikin teks tuh kayak wagu gitu nah. Susah aku juga mengakui. Kayak berdialog kayak gitu-gitu kan. Akhirnya memang dia minim teks, dia lebih ke tubuh. Nah yang pertama dijual memang visual dulu sih. Oke. Karena aku lebih banyak kostum ketimbang tubuh. Jadi di freak show juga kita jarang latihan tubuh tuh jarang. Lebih banyak tuh ngobrol. Walaupun nanti kita bikin jadwal latihan, itu kebanyakan kayak lagi. Jadi tuh nggak rutin latihan itu, nggak bisa kan, ada beberapa orang yang tiap hari tubuh gitu. Aku ganti-ganti, hari ini kita tubuh, hari ini kita cuma nongkrong. Nongkrong pun tempatnya ganti-ganti biar ada teman-teman lain sih. Lebih banyak tuh ngobrol, cuman nyamain visi dan misi aja sih, kayak biar rasa itu. Biar nyama ya. Tapi suka ini nggak nulis gitu, nulis kayak punya jurnal sendiri nggak? Punya, tapi nggak yang detail panjang. Jadi aku cuma temuan, jadi kayak misalnya kita ngobrol, terus aku nemu satu kalimat yang menarik, udah tak tulis. Walaupun setelah nanti tak baca aku bingung, ini momennya apa ya? Tapi itu juga lumayan sih. Kadang biar kayak aku, ini momennya apa ya? Aku coba ingat-ingat. Oh ini. Untuk memori aja sih. Jadi tulisannya kecil-kecil, nggak banyak. Itu kan banyak di HP. Kayak temuan apa, terus kayak di foto. Note aja ya? Di note aja, terus nanti iseng tak baca lagi. Sampai tak baca lagi buat ngebuka memori, buat nginget-nginget. Pernah nggak ngerasa bosan berkesannya nih? Bosan tuh pernah sih. Bosan pernah. Terus gimana? Naikinnya lagi atau ngapain gitu? Aku seneng tuh ngobrol. Lebih seneng ngobrol dan ngopi. Jadi kalau aku bosan biasanya aku hubungin beberapa temenku kayak ngopi yuk. Itu bukan persoalan kita lalu ngopi sih, cuman ketemu dan ngobrol, terus kayak sharing. Kadang tuh itu sih aku dapatnya di teater, bahwa kita tuh mau nggak mau makhluk sosial ya. Jadi kita butuh orang lain, walaupun nggak mengatasi masalah kita, minimal mendengar. Kadang kalaupun nggak dengar, yang penting pas kita ngobrol ada aja gitu. Nah biasanya aku sama hewan peliharaan dulu itu ngomong, kayak ngobrol aja, komunikasi kayak nggak penting gitu. Walaupun kayak dulu kucingku waktu masih ada kucing, ngobrol walaupun dicuekin tapi tetap ngobrol. Jadi kayak ngobrol aja sebentar, kayak ngobrol, tiba-tiba ngobrol ngalur ngidul, dapat sesuatu jadi catatan. Kayaknya bikin ini menarik. Banyak tuh nonton film tuh kadang nemu sesuatu hal yang menarik. Kayak dalam satu adegan film, ini kok menarik ya. Bisa nih gitu. Di panggung pertunjukannya menarik, panjang. Oke, terakhir, quote apa yang dipakai sampai sekarang? Aduh, quote apa ya? Atau yang perlu disampaikan ke orang-orang, atau untuk diri sendiri, atau yang membuat itu bisa semangat pagi. Apa aja terserah. Aku tuh agak banyak sih, agak susah bikin. Atau keadaan sore ini. Sore ini apa sih? Mendung ya? Apa ya? Ada satu teks yang aku ingat sampai sekarang, banyak sih beberapa. Cuman ini kayak ingat, dan itu kayak menyadarkanku untuk banyak hal. Quotesnya tuh kayak gitu. Jika kamu hari ini terlalu bahagia, maka kesedihan akan menantimu di tempat tidur. Tutup dulu ya. Terima kasih Mas Bambang. Thank you. Terima kasih, dan nanti aku akan tagin Instagramnya Mas Bambang, dan silakan melihat-lihat. Dan nanti kalau pamerannya tanggal berapa kira-kira kisaran tanggal? Enggak ini sih ya, karena pokoknya sebelum puasa di April. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan bye-bye.